Bayu dan Nita menertawakannya, menyebutnya gembel dan menyuruh satpam mengusirnya. Aku bangun pagi-pagi sekali. Sebelum ayam berkokok, udara di kawasan pinggir Jakarta masih dingin, menyusup lewat sela-sela dinding asbes, bekas pabrik yang kini menjadi kantor Yayasan Harapan Bangsa. Aku duduk di kasur tipis, yang sudah mulai kempes, menatap langit-langit yang retak. Tempat tetesan embun pagi kerap jatuh, tepat di atas bantalku. Tapi aku tak pernah mengeluh. Ini rumahku, tempat yang kubangun bersama Ibu Asih, ibuku. Seorang perempuan yang lebih memilih kebaikan daripada kemewahan. Namaku Melati Permatasari. Banyak orang hanya menyebutku Melati, atau bahkan tak menyebut namaku sama sekali. Di mata mereka, aku mungkin hanya perempuan muda dengan baju lusuh, rambut dikuncir kuda, dan sepatu karet yang solnya sudah tipis. Tapi di dalam dada ini, berdetak darah dari keluarga yang dulunya dihormati meski kini hampir terlupakan. Kakekku, Raden Tumenggung Harjo Pranoto, adalah pendiri Yayasan Harapan Bangsa, lembaga sosial yang dulu membantu ribuan anak yatim, difabel, dan keluarga miskin di seluruh Jawa. Ibuku, Ibu Asih, meneruskan perjuangan itu dengan hati yang lebih tulus. Tapi karena mereka menolak komersialisasi, menolak menjual nama yayasan untuk iklan atau politik, perlahan-lahan masyarakat melupakan mereka. Uang menipis. Donatur pergi, hanya sisa-sisa kebaikan yang masih bertahan. Dan sekarang, aku satu-satunya yang tersisa. Aku bangun, mengenakan baju kemeja lengan panjang, yang sudah dicuci puluhan kali, celana kain hitam yang kususun rapi, setiap malam, dan sepatu karet yang kupinjam dari Mbak Siti, penjaga sekolah yayasan. Hari ini adalah hari yang penting. Hari di mana aku harus pergi ke pernikahan Bayu Aditama mantan kekasihku, sekaligus anak angkat Ibu Asih. Aku masih ingat wajahnya saat masih kecil, rambutnya selalu acak-acakan, gigi depannya copot karena jatuh dari sepeda. Tapi matanya bersinar, penuh harapan. Ibu Asih menemukannya di terminal bus. Terlantar, kelaparan, ia mengadopsinya, memberinya nama Bayu. Artinya angin yang bisa membawa perubahan. Tapi kini, Bayu tumbuh menjadi angin yang menghancurkan, bukan menyuburkan. Ibu Asih meninggal 2 bulan lalu. Sebelum pergi, ia memegang tanganku. Napasnya tersengal. Jaga yayasan. Nak, jangan biarkan Bramantio menghancurnya. Dan, sampaikan ini pada Bayu. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat, tertutup rapat, dengan tulisan tangan yang masih kukenali. Untuk Bayu. Dari Ibu Asih yang selalu mencintaimu. Aku belum sempat memberikannya. Bayu sibuk dengan persiapan pernikahannya. Aku tahu dia menikah dengan Nita Wijaya, mantan model yang wajahnya selalu menghiasi majalah selebriti. Aku tak diundang. Tapi aku harus datang. Bukan sebagai mantan kekasih. Bukan sebagai sahabat. Aku datang sebagai pewaris amanah. Sebagai anak dari perempuan yang pernah menyelamatkan hidupnya. Aku berjalan kaki ke halte, membawa tas kain yang berisi amplop itu, sebotol air mineral, dan uang receh untuk ongkos. Jalanan masih sepi. Beberapa anak jalanan sudah duduk di trotoar, menunggu hari dimulai. Aku memberi mereka roti isi yang kubeli dari warung kopi tadi malam. Mereka tersenyum. Terima kasih, Mbak Melati. Aku hanya mengangguk. Mereka tahu siapa aku. Bukan karena nama besar, tapi karena kehadiranku yang konsisten. Bus datang. Aku naik. Duduk di bangku paling belakang. Beberapa penumpang menatapku aneh. Aku tahu alasannya. Di antara orang-orang berpakaian rapi, aku terlihat seperti orang yang tersesat. Tapi aku tak peduli. Hari ini bukan tentang penampilanku. Hari ini tentang janji. Sesampainya di hotel mewah itu, The Grand Cendana, aku langsung merasa asing. Lantai marmer mengkilap, bau parfum mahal, dan suara musik klasik dari biola hidup. Tamu-tamu datang dengan pakaian desainer, jam tangan emas, dan senyum yang terlalu sempurna. Aku berdiri di depan pintu, ragu, tapi aku menggenggam erat tas kainku. Aku harus masuk. Aku harus menemui Bayu. Aku menunjukkan KTP ke satpam. Saya Melati Permata. Saya ingin bertemu Bayu Aditama. Ini penting. Satpam itu menatapku dari ujung rambut sampai ujung sepatu,
Matanya menyipit. Tamu harus pakai sepatu kulit, Mbak. Dan ini undangan tertutup. Aku tahu, tapi aku harus bertemu dia. Ini tentang Ibu Asih. Siapa? Pengasuhnya. Ibu angkatnya. Satpam itu menggeleng. Tunggu di luar saja. Nanti saya sampaikan. Aku menunggu. 15 menit. 30 menit. Tak ada yang datang. Musik semakin keras. Tertawa. Tamu-tamu. Terdengar dari dalam. Aku memutuskan untuk masuk sendiri. Pelan-pelan. Aku menyusup lewat samping. Melewati tenda catering. Aku melihat Bayu berdiri di atas panggung. Mengenakan jas putih. Memegang tangan Nita yang berbusana pengantin mewah dengan gaun seharga mobil. Mereka tersenyum. Berpelukan. Dikelilingi flash kamera. Aku maju. Perlahan. Napasku berat, tapi aku harus sampai. Saat aku mendekat, seorang pelayan menghentikanku. Maaf, Mbak. Tamu harus pakai lencana. Aku tak punya, tapi aku kenal pengantin. Pria. Kalau begitu, tunggu di luar. Tolong, ini penting. Aku bawa pesan dari Ibu Asih. Kata itu membuat beberapa tamu menoleh. Lalu, tiba-tiba, Bayu melihatku. Matanya membesar. Ia berbisik ke Nita. Nita menatapku. Lalu tertawa kecil. Itu siapa, sayang? Teman kantor? Bayu menggeleng. Wajahnya merah. Bukan. Itu. Mantanku. Oh, mantan. Kok kayak gembel gitu sih? Lucu banget. Mereka berdua tertawa. Tertawa keras. Tamu-tamu di sekitar ikut tertawa. Aku berdiri di tengah. Seperti patung. Tapi aku tak mundur. Aku melangkah maju. Bayu. Bayu. Aku datang bukan untuk mengganggu. Aku hanya ingin menyampaikan pesan terakhir dari Ibu Asih. Dia. Cukup. Potong Bayu. Wajahnya marah. Kamu datang ke pernikahanku cuma buat cari perhatian? Lihat penampilanmu. Kamu mau bikin malu aku di depan semua orang. Aku tak bermaksud. Kamu pikir aku peduli sama Ibu Asih? Dia cuma orang miskin, yang pura-pura dermawan. Aku sudah punya keluarga baru. Ayahku, Pak Bramantio, yang sebenarnya memberiku segalanya. Darahku mendidih. Tapi aku menahan emosi. Bayu, Ibu Asih menyelamatkanmu. Dia yang memberimu nama, pendidikan, cinta, dan dia ingin kamu tahu sesuatu sebelum pergi. Ini. Aku mengulurkan amplop. Nita menyambar, membukanya, lalu membaca dengan suara keras untuk Bayu. Dari Ibu Asih, yang selalu mencintaimu. Terima kasih, telah menjadi anak yang membuatku bangga. Aku tahu Bramantio mengataimu, bahwa kamu anak kandungnya. Tapi itu bohong. Kamu adalah anak angkatku. Dan aku harap kamu tak melupakan asalmu. Suasana hening. Bayu memucat. Nita tertawa lagi. Tapi kali ini terdengar canggung. Hoax? Pasti kamu yang buat surat ini. Kamu mau hancurkan reputasi suamiku. Tidak. Tidak, ini tulisan tangan Ibu Asih. Dan aku bisa buktikan. Bayu berteriak. Keluar. Keluar dari sini. Kamu cuma gembel yang mau cari sensasi. Satpam, usir dia. 2 satpam datang, menarik lenganku. Aku tak melawan, aku hanya menatap Bayu. Kamu akan tahu kebenarannya, dan saat itu tiba, aku harap kamu masih punya hati untuk meminta maaf. Mereka mendorongku keluar. Pintu besar hotel menutup di belakangku. Hujan mulai turun. Aku berdiri di trotoar, basah, dingin, dihina, tapi di dalam tas kainku masih ada salinan surat itu, dan di dalam hatiku masih ada amanah. Aku tak menangis. Aku hanya berbisik pada langit. Ibu, aku akan lanjutkan perjuanganmu. Meski dunia meremehkanku, aku tak akan menyerah. Hari ini aku diusir seperti sampah. Tapi 2 minggu lagi, dunia akan tahu siapa aku sebenarnya. Hujan tak kunjung reda saat aku pulang, basah kuyup. Aku berjalan kaki dari halte terdekat menuju kantor yayasan. Menyeret langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena air hujan yang membebani tubuh. Bukan pula karena sepatu karet yang mulai terlepas dari solnya, tapi karena beban di dada. Beban dari tatapan Bayu, tawa Nita, dan suara tamu-tamu yang menertawaiku seolah aku bukan manusia yang punya hati. Aku bukan gembel.
Aku bukan penipu. Aku bukan pengemis yang datang untuk meminta belas kasihan. Aku datang untuk menepati janji. Tapi di mata mereka, aku tak lebih dari noda di atas karpet mewah pernikahan itu. Saat aku tiba di depan gedung bekas, pabrik tekstil yang kini menjadi markas Yayasan Harapan Bangsa, lampu di dalam masih menyala. Hatiku sedikit lega. Setidaknya, ada yang masih menungguku. Pintu diketuk dari dalam. Mbak Melati? Itu Mbak Melati kan? Suara kecil itu milik Rani. Bocah perempuan berusia 8 tahun. Anak yatim yang tinggal di asrama yayasan sejak ibunya meninggal akibat kanker. Ia membukakan pintu dengan wajah cemas. Kakak basah semua. Cepat masuk, nanti sakit. Aku tersenyum tipis, lalu mengusap rambutnya yang ikal. Iya nak, Mbak baik-baik saja. Di dalam, suasana hangat meski listrik sering mati. Ada 5 anak yang masih terjaga, ada yang mengerjakan PR, ada yang membaca buku bekas, dan 2 di antaranya sedang menghangatkan diri di dekat kompor minyak. Mbak Siti, penjaga sekolah, sekaligus pembantu rumah tangga yayasan, langsung menyodorkan handuk. Kamu kemana aja, Mel? Tadi aku dengar kabar dari tetangga. Katanya kamu diusir dari pernikahan Bayu. Aku mengangguk pelan, sambil melepas baju basah dan menggantinya dengan kaos lengan panjang yang sudah pudar. Iya, Mbak, mereka tidak percaya padaku. Tidak percaya apa? Tanya Rani. Matanya lebar. Aku menatapnya, lalu menarik napas dalam. Aku hanya ingin menyampaikan pesan dari Ibu Asih, tapi mereka tidak mau mendengar. Mbak Siti mendengus. Dasar orang kaya, kalau udah tinggi, lupa sama yang pernah angkat dia dari lumpur. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan ke ruang kecil di belakang kantor kecil yang dulunya jadi ruang kerja Ibu Asih. Dindingnya dipenuhi foto-foto lama, anak-anak yang pernah dibantu, kunjungan ke desa, pertemuan dengan tokoh masyarakat. Di sudut, ada foto kakekku, Raden Tumenggung Harjo Pranoto, berdiri di depan gedung yayasan yang dulunya megah. Sekarang, gedung itu sudah dijual oleh Bramantio. Hanya sisa aset kecil yang tersisa termasuk bekas pabrik ini. Aku duduk di kursi kayu yang sudah reot. Di laci meja, aku ambil sebuah kotak kayu kecil, dihiasi ukiran bunga melati pemberian Ibu Asih saat aku berusia 15 tahun. Di dalamnya, ada 3 benda. Surat wasiat Ibu Asih, salinan akta kelahiranku, dan surat pengangkatan anak dari kakekku yang menyatakan bahwa aku adalah cucu sah pendiri Yayasan Harapan Bangsa. Aku membuka surat wasiat itu. Kertasnya sudah kuning. Tulisannya goyah, tapi jelas. Aku membacanya dalam hati. Seperti setiap malam sejak Ibu Asih pergi. Kepada anakku tercinta, Melati Permatasari, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada. Jangan menangis terlalu lama. Aku pergi dengan tenang, karena aku tahu kamu akan meneruskan apa yang aku mulai. Yayasan ini bukan milikku, bukan milik Bramantio, bukan milik siapapun. Ini milik bangsa. Ini milik mereka yang tak punya suara. Tapi aku titipkan padamu, karena hanya kamu yang punya hati untuk mempertahankannya. Hati-hati dengan Bramantio. Dia bukan ayah Bayu secara darah, tapi dia licik. Dia akan mencoba mengambil alih yayasan, mengubahnya jadi bisnis, menghapus semua jejak kebaikan kita. Jangan biarkan itu terjadi. Dan tolong, sampaikan pada Bayu siapa dia sebenarnya. Dia bukan anak Bramantio. Dia anak angkatku. Aku yang menemukannya. Aku yang membesarkannya. Aku harap dia tak melupakan asal Yuesolnia. Terakhir, jangan pernah merasa malu dengan kesederhanaanmu. Martabat bukan dari baju, tapi dari apa yang kamu perjuangkan. Dengan cinta, ibumu, Ibu Asih. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rindu, karena beban, karena aku merasa begitu sendirian. Tiba-tiba, pintu diketuk. Rani masuk, membawa secangkir teh jahe. Mbak, ini biar hangat. Aku tersenyum, mengusap pipinya. Terima kasih, nak. Mbak, nanti kita bisa makan nasi goreng nggak? Stok. Stok, beras tinggal sedikit. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Iya. Besok Mbak beli beras. Jangan khawatir. Tapi, dalam hati, aku tahu.
Uang di rekening yayasan hanya tersisa tuh kepelupan. Ke-87.000 gaji guru honorer, belum dibayar 2 bulan. Listrik hampir diputus. Beberapa donatur lama sudah mundur, beralih ke yayasan yang lebih trendy, dan sering muncul di media. Aku bahkan belum bayar uang sewa tanah sejak 3 bulan lalu. Pemilik lahan sudah mengirim surat peringatan. Aku berdiri, membuka laci bawah. Di dalamnya, ada buku besar berwarna coklat. Buku pembukuan Yayasan Harapan Bangsa, periode 1995 sampai 2024. Aku membukanya. Halaman-halamannya penuh dengan catatan tangan Ibu Asih. Lalu dilanjutkan olehku. Ada catatan donasi, pengeluaran, nama anak yang diterima, kegiatan sosial. Tapi yang paling menyakitkan adalah kolom dokumen kepemilikan yayasan yang tertulis, belum lengkap, menunggu verifikasi dari notaris. Itu titik lemah Bramantio. Dan aku tahu, dia akan menyerang dari sana. Aku duduk kembali, menatap foto Ibu Asih di dinding. Ia tersenyum lembut, seperti sedang berbicara padaku. Jangan takut, Nak. Kebenaran tidak pernah mati. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih lembab, tapi aku sudah memakai baju kerja kemeja lengan panjang, rok sebatas lutut, dan sepatu karet yang kubersihkan semalam. Aku memanggil semua anak, mengadakan rapat kecil di aula. Anak-anak, kataku, hari ini kita mulai program baru. Kita akan buka workshop kerajinan, tangan, anyaman dari daun kelapa, tas kain dari kain perca, kita jual online, hasilnya untuk bayar listrik dan beli beras. Mereka bertepuk tangan. Rani melompat-lompat. Kita bisa bikin logo, Mbak. Aku bisa gambar. Aku tersenyum. Semangat mereka adalah obat terbaik untuk luka hatiku. Tapi saat aku membuka laptop tua yang hanya hidup kalau colokan listrik dimiringkan, ada email masuk dari alamat yang tidak dikenal. Subjeknya, peringatan terakhir. Hentikan klaim Anda atas Yayasan Harapan Bangsa. Aku membukanya. Isinya singkat, tapi menusuk. Anda tidak memiliki hak hukum atas yayasan tersebut. Dokumen Anda tidak sah. Jika Anda terus mengklaim sebagai pewaris, kami akan mengambil tindakan hukum. Ini kesempatan terakhir Anda untuk mundur dengan damai. Tim hukum Bramantio Group. Aku tertawa kecil. Bukan karena takut, tapi karena yakin. Bramantio, bisikku. Kamu pikir surat ancaman bisa menghentikanku? Aku bukan melawan untuk uang. Aku melawan untuk nama Ibu Asih. Untuk kakekku, untuk anak-anak ini. Aku menutup laptop, lalu berjalan keluar. Di halaman, Rani dan teman-temannya sudah mulai memotong daun kelapa. Mereka tertawa, bernyanyi lagu anak-anak. Aku duduk di bangku kayu, menatap langit biru yang perlahan muncul di balik awan kelabu. 2 minggu lalu, aku diusir dari pesta pernikahan seperti sampah. Tapi di sini, di tengah anak-anak yang tak punya apa-apa, aku merasa lebih utuh daripada di antara orang-orang yang punya segalanya, tapi kehilangan hati. Aku bukan gembel. Aku adalah Melati Permatasari, cucu dari pendiri Yayasan Harapan Bangsa. Dan aku belum selesai. Pagi itu, angin dari arah timur membawa bau tanah basah dan daun kelapa yang baru dipotong. Aku duduk di bangku kayu di halaman, memeriksa daftar bahan untuk workshop kerajinan yang akan kami mulai besok. Rani dan 2 anak lainnya sedang menganyam contoh tas kecil dari daun kelapa kering, sambil bernyanyi lagu daerah yang sering Ibu Asih putar dari radio tua di kantornya. Suara mereka menenangkan, seperti alunan doa yang tak terucap. Tapi ketenangan itu pecah saat Mbak Siti datang dengan wajah pucat, membawa amplop coklat dari kantor pos. Mel, ini datang tadi pagi. Alamatnya resmi, dari kantor hukum. Aku mengambilnya. Di pojok kiri atas tertulis, Kantor Hukum Bramantio dan Rekan Jakarta. Nama yang membuat darahku dingin. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, ada surat resmi, dengan kop notaris, ditandatangani oleh seseorang bernama Dion Prasetyo, perwakilan hukum Bramantio Group, kepada YesSDR. Melati Permata, dengan ini kami sampaikan bahwa klaim Anda atas Yayasan Harapan Bangsa tidak memiliki dasar hukum yang sah. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen di kantor notaris dan PPAT, nama Anda tidak tercantum sebagai penerima manfaat
atau pengurus resmi yayasan tersebut. Selain itu, dokumen surat wasiat dari almarhum Ibu Asih tidak memiliki legalitas karena tidak dibuat di hadapan notaris. Kami menuntut Anda segera menghentikan segala aktivitas yang mengatasnamakan yayasan tersebut, termasuk penggunaan nama, logo, dan aset. Jika tidak, kami akan mengajukan gugatan perdata dan pidana atas pencemaran nama baik serta penggelapan aset. Hormat kami, Dion Prasetyo. Seperwakilan hukum Bramantio Group. Aku membaca surat itu 3 kali. Setiap kalimat seperti pisau kecil yang menusuk satu persatu. Bukan karena takut tapi karena marah. Marah pada kebohongan yang dibungkus rapi dalam bahasa hukum. Marah pada cara Bramantio menggunakan sistem untuk menjatuhkan orang yang tak punya uang, tak punya pengacara, tak punya suara. Mbak, itu surat apa? Tanya Rani. Matanya penuh tanya. Aku menyimpan surat itu ke dalam tas kain. Ini surat dari orang yang belum mengerti arti kebaikan, Nak. Aku segera mengunci kantor, mengambil sepeda tua yang sudah karatan, dan berangkat ke kantor notaris di pusat kota. Aku harus memastikan sendiri, apakah benar dokumen Ibu Asih tidak sah? Apakah kakekku tidak meninggalkan akta resmi? Perjalanan dengan sepeda memakan waktu hampir 2 jam. Jalanan macet. Terik menyengat. Tapi aku tak berhenti. Saat tiba di kantor, notaris yang dulunya sering dikunjungi Ibu Asih, aku disambut oleh seorang petugas muda yang wajahnya asing. Saya ingin melihat dokumen Yayasan Harapan Bangsa, kataku. Ia menatapku dari atas ke bawah. Lalu berkata, dokumen yayasan hanya bisa diakses oleh pengurus resmi atau kuasa hukum. Saya cucu pendiri yayasan. Saya juga anak dari Ibu Asih, mantan pengurus utama. Ia menggeleng. Maaf, Mbak. Kami baru menerima surat dari kantor hukum Bramantio Group yang menyatakan bahwa Anda tidak berhak mengakses dokumen tersebut. Mereka sudah mengajukan sementara pembekuan aset. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar. Jadi, saya dilarang melihat dokumen milik kakek saya sendiri. Prosedurnya memang begitu, Mbak. Maaf, aku pulang dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Tapi bukan kekalahan. Ini adalah perang. Dan perang tak dimenangkan dengan menyerah. Sore itu, aku duduk di meja kerja, membuka kotak kayu milik Ibu Asih. Aku mengeluarkan semua dokumen. Salinan akta kelahiranku, foto kakekku bersama pejabat negara, surat pengangkatan anak, dan yang paling penting surat kuasa dari kakekku, yang menyatakan bahwa Ibu Asih adalah penerus sah yayasan, dan aku, sebagai cadangan penerus, jika Ibu Asih tiada. Tapi, memang benar, surat wasiat Ibu Asih tidak dibuat di hadapan notaris. Ia menulisnya di rumah sakit, 3 hari sebelum meninggal, dengan tangan gemetar. Tidak ada saksi resmi, hanya aku dan perawat yang melihatnya menandatangani. Aku merasa sesak. Bramantio benar-benar telah menghitung semuanya. Ia tahu kelemahan hukum ini. Ia sengaja membiarkan yayasan terlantar selama bertahun-tahun, lalu kini menyerang saat aku paling rapuh. Tapi aku belum menyerah. Aku mulai menyusun rencana. Aku butuh bukti yang tidak bisa dipalsukan. Aku butuh saksi hidup. Aku butuh jejak yang tak bisa dihapus oleh uang. Malam itu, aku menulis daftar. Cari Mbah Karjo, penjaga makam keluarga di desa kakekku Jawa Tengah. Temui Pak Rudi, mantan notaris yang pernah menangani dokumen yayasan. Kumpulkan foto, video, dan kesaksian dari anak-anak yang pernah dibantu. Hubungi media lokal, mungkin ada yang mau menulis kisah ini, tapi aku tahu, tanpa uang, semua ini hampir mustahil. Esok paginya, saat aku sedang menyiapkan bubur untuk anak-anak, seorang pria datang, tinggi, berjas hitam, rambut rapi, wajahnya tajam. Ia membawa map kulit dan kacamata tipis. Apakah Anda melati? Permata? Tanyanya. Suaranya dingin. Aku mengangguk. Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya Dion Prasetyo. Saya perwakilan hukum Pak Bramantio. Saya datang untuk menyampaikan surat secara langsung dan mengumpulkan informasi. Aku menatapnya tajam. Jadi inilah orang yang menulis surat ancaman. Itu. Silakan masuk, kataku. Mencoba tenang, tapi saya tidak akan menandatangani apapun. Ia masuk. Duduk di kursi kayu yang nyaris roboh.
Ia menatap sekeliling ruangan sempit. Dinding retak. Anak-anak yang sedang makan bubur dengan penuh syukur, ekspresinya datar. Tapi matanya menyimpan sesuatu. Bukan kebencian, lebih seperti pertanyaan. Saya diperintahkan untuk menyelidiki Anda, katanya langsung. Apakah benar Anda mengklaim sebagai cucu pendiri yayasan? Apakah Anda punya dokumen resmi? Aku tersenyum tipis. Saya punya dokumen, tapi mungkin Anda sudah tahu jawabannya sebelum datang ke sini, kan? Karena perintah atasan Anda sudah jelas. Hancurkan saya. Ia tidak membantah, hanya menulis sesuatu di buku catatannya. Lalu, kenapa Anda masih bertahan di sini? Padahal jelas, Anda tidak punya dukungan hukum. Yayasan ini nyaris bangkrut. Anak-anak ini bisa masuk panti resmi. Anda bisa hidup lebih mudah. Aku menatap Rani, yang sedang tertawa karena adiknya menumpahkan bubur di dagu. Karena mereka butuh tempat yang bukan cuma memberi makan, tapi tempat yang memberi harga diri. Di sini, mereka dipanggil dengan nama, bukan nomor. Di sini, mereka diajarkan bahwa meski miskin, mereka berharga. Dion diam lama, lalu ia bertanya, apakah Ibu Asih benar-benar menemukan Bayu di terminal? Aku terkejut, pertanyaan itu tidak ada dalam tugasnya. Ya, Bayu ditemukan di terminal Solo, usia 6 tahun. Tidak punya identitas, Ibu Asih mengadopsinya, tapi Bramantio mengklaim sebagai ayah kandungnya setelah menikahi ibu tiri Bayu. Ia bahkan mengganti dokumen resmi. Dion mencatat. Dan Anda punya buktinya? Akan saya cari, karena saya yakin kebenaran itu ada, dan suatu hari, semua orang akan tahu. Ia bangkit, saya harus kembali ke kantor. Tapi, tolong simpan semua dokumen Anda. Jangan sampai hilang. Aku heran. Kenapa Anda peduli? Ia menatapku sebentar. Saya hanya menjalankan tugas. Tapi, saya belum pernah melihat orang seperti Anda. Orang yang tetap berdiri, meski dunia ingin melihatnya jatuh, lalu ia pergi. Aku berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang menjauh. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada celah. Bukan semua orang yang dikirim Bramantio adalah batu. Ada yang masih punya hati. Malam itu, aku menulis surat untuk Pak Rudi, mantan notaris. Aku kirim via pos, karena nomor teleponnya sudah tidak aktif. Aku juga mulai menghubungi jurnalis kecil dari media sosial, menawarkan cerita tentang yayasan yang diperjuangkan oleh cucu pendiri yang dianggap gembel, dan saat aku menutup mata, aku berbisik pada foto Ibu Asih. Ibu, aku mulai melawan. Aku tak sendiri lagi. Bahkan musuh pun mulai melihat kebenaran. Bramantio mungkin punya uang, pengacara, dan kuasa. Tapi aku punya sesuatu yang lebih kuat, warisan moral, cinta yang tulus, dan keyakinan bahwa keadilan pasti datang, meski harus merangkak. Di atas duri, hari itu, langit Jakarta mendung, udara terasa pengap, seperti sebelum badai datang. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, karena suara anak-anak yang sudah riuh di halaman. Mereka sedang menata hasil anyaman daun kelapa, untuk dipotret rencananya. Kami akan unggah ke media sosial, berharap ada yang tertarik membeli, atau setidaknya, membantu menyebarkan cerita yayasan. Aku membuka laptop tua, colokan listrik kusandarkan miring seperti biasa, lalu menyalakan wifi dari hotspot ponsel yang sinyalnya sering hilang. Saat layar akhirnya menyala, notifikasi membanjir. Ratusan. Facebook, Instagram, WhatsApp. Semua meledak. Aku mengernyit. Ada apa Mbak Siti? Kenapa semua orang tiba-tiba mention aku? Mbak Siti mendekat. Wajahnya pucat. Mel, buka Instagram, cepat. Aku membuka akun @harapan bangsa. Yayasan, follower kami hanya 1.200. Kebanyakan donatur lokal dan relawan. Tapi kini, timeline kami dipenuhi komentar-komentar kasar. Penipu, ngaku cucu pendiri, padahal gembel. Gimana mau percaya, bajunya aja kayak orang miskin banget. Lihat tuh, diusir dari pernikahan. Jelas-jelas bukan tamu penting. Yayasan apa segitu jeleknya? Kayak gudang rusak. Aku membuka berita yang mereka tag. Judulnya, membuat darahku membeku. Gembel ngaku cucu pendiri Yayasan Harapan Bangsa. Ternyata palsu. Diduga lakukan penipuan sosial. Samber,
portalhits.id di bawahnya. Ada foto-foto beberapa dari pernikahan Bayu. Foto aku diusir oleh satpam. Foto aku memegang amplop dengan ekspresi serius. Foto kantor yayasan dari luar, yang memang terlihat tua dan reyot. Tapi yang paling menyakitkan, foto Ibu Asih di dinding kantor. Diberi caption, perempuan ini hanya pura-pura dermawan, padahal hidup dari uang donatur. Artikel itu ditulis dengan nada sinis. Menuduhku sebagai mantan pacar yang gagal move on. Mencoba mencuri warisan dengan klaim palsu, dan mengorbankan anak-anak untuk mencari perhatian publik. Di akhir, disebutkan bahwa pihak hukum Bramantio Group telah mengonfirmasi bahwa Melati tidak memiliki hak hukum atas yayasan. Aku menutup laptop, tangan gemetar. Siapa yang bocorkan ini? Mbak Siti menghela napas. Aku dengar dari tukang sayur. Katanya, kemarin ada kru media datang ke sini, merekam dari luar pagar. Mungkin mereka yang bocorkan. Aku merasa seperti ditusuk dari belakang. Tapi aku tahu ini bukan kebetulan. Ini strategi Bramantio. Pertama, hukum. Kedua, media. Ketiga, reputasi. Ia ingin menghancurkanku bukan dengan pengadilan, tapi dengan opini publik. Karena di dunia sekarang, opini lebih berbahaya dari hukuman. Aku berjalan ke aula. Anak-anak sedang duduk. Wajah mereka murung. Rani menangis pelan. Mbak, tadi aku ke warung. Bu Yati bilang, aku anak dari yayasan penipu. Dia nggak mau jualin roti buat aku lagi. Aku langsung memeluknya. Dengar nak, kita bukan penipu. Kita orang jujur. Mereka yang salah paham. Tapi hatiku hancur. Anak-anak ini tidak bersalah. Mereka yang seharusnya dilindungi, kini dihakimi karena aku. Siang itu, teleponku berdering, nomor asing. Aku angkat. Halo, ini Melati Permata, suara perempuan. Ya, saya. Saya Dinda dari Jurnal Nasional. Kami ingin wawancara eksklusif dengan Anda. Bisa datang ke kantor kami besok? Aku ragu. Untuk topik apa? Tentang klaim Anda atas yayasan. Kami ingin mendengar versi Anda. Aku hampir menangis lega. Akhirnya, ada media yang mau mendengar. Baik, saya datang. Tapi malamnya, aku membuka Twitter. Ada video pendek beredar rekaman pendek dari ponsel. Diambil saat aku diusir dari pernikahan. Durasi hanya 30 detik, tapi judulnya mengerikan. Gembel diusir dari pesta, tapi ngaku cucu konglomerat. Lihat penampilannya. Video itu sudah ditonton 2 juta kali. Komentar membanjir. Muka ngenes banget. Sok-sokan penting. Orang miskin emang suka enggaku-enggaku keturunan ningrat. Kasian sih. Tapi jangan cari sensasi gini dong. Aku menutup ponsel. Duduk di lantai kamar kecilku. Hujan mulai turun. Angin menerpa jendela yang retak. Aku merasa kecil. Sangat kecil. Seperti debu yang bisa ditiup angin kapan saja. Aku mengambil kotak kayu. Membuka surat wasiat Ibu Asih. Membacanya lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak Ibu Asih pergi. Aku menangis. Tidak pelan. Aku menangis keras. Menangis karena lelah, karena sakit, karena merasa dunia ini tidak adil. Bu, aku sudah coba. Tapi mereka tidak percaya. Mereka hanya melihat bajuku. Mereka tidak melihat hatiku. Aku ingin menyerah, hanya sebentar. Aku ingin kabur, pergi ke desa. Hidup tenang. Lupakan semua ini. Tapi tiba-tiba pintu diketuk. Aku buru-buru menghapus air mata. Membuka pintu, Dion berdiri di sana, basah kuyup, tidak membawa payung, hanya membawa map plastik tebal. Saya tahu, Anda tidak diizinkan mengakses dokumen notaris. Katanya, napasnya tersengal. Tapi saya menyimpan salinan. Aku terdiam. Apa, tapi kamu kan? Perwakilan, Bramantio. Bramantio, saya memang diperintahkan untuk menghancurkan Anda. Tapi saya juga manusia. Saya melihat anak-anak di sini, saya melihat Anda makan nasi dengan sambal di lantai. Sementara uang donasi buat mereka, saya melihat surat wasiat Ibu Asih yang ditulis dengan tangan gemetar. Bukan untuk kekayaan,
tapi untuk kebaikan. Ia menyerahkan map itu. Ini salinan dokumen asli yayasan dari tahun 1987, termasuk surat penunjukan penerus oleh kakek Anda. Nama Ibu Asih tercantum jelas. Dan di lampiran ada surat wasiat cadangan yang menyebut Anda sebagai pengganti. Jika Ibu Asih tiada, itu dibuat di hadapan notaris. Tanggalnya sebelum ia sakit keras. Aku membukanya, jantungku berdebar. Benar, ada stempel notaris, tanda, tangan kakekku, tanggal. Semuanya sah. Tapi, kenapa kamu kasih ini padaku? Bisikku. Dion menatapku, karena saya mulai bertanya. Siapa yang benar-benar jahat di sini? Orang yang hidup sederhana, demi membantu orang lain, atau orang yang menggunakan uang dan hukum untuk menghancurkan warisan kebaikan? Ia berbalik, saya tidak bisa membantu Anda secara resmi. Tapi, jangan biarkan mereka membungkam Anda. Anda punya hak, dan Anda punya bukti. Lalu ia pergi, menghilang di tengah hujan. Aku berdiri di ambang pintu, memeluk map itu seperti harta karun, tapi bukan karena dokumennya. Karena harapan, karena untuk pertama kalinya, musuhku justru menjadi jalan kebenaran. Aku kembali ke dalam, menyalakan laptop, membuka akun media sosial, dan dengan tangan masih gemetar, aku menulis, saya Melati, Permatasari. Saya bukan gembel. Saya bukan penipu. Saya cucu dari Raden Tumenggung Harjo Pranoto, pendiri Yayasan Harapan Bangsa. Saya anak dari Ibu Asih, perempuan yang mengajarkan saya bahwa kebaikan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijalani. Saya datang ke pernikahan Bayu, bukan untuk cari perhatian, tapi untuk menyampaikan pesan terakhir dari ibu angkatnya yang menyelamatkannya dari kemiskinan. Saya diusir, dihina, difitnah. Tapi saya masih di sini, karena yayasan ini bukan milik saya. Ini milik mereka yang tak punya suara, dan saya tidak akan menyerah. Aku lampirkan satu foto. Ibu Asih memeluk Bayu kecil. Tahun ke-1998, di belakang, kakekku tersenyum, memegang plakat yayasan. Lalu aku klik, publish. Hujan masih turun, tapi di hatiku, matahari mulai muncul. Mereka ingin menjatuhkanku dengan media. Tapi, aku akan bangkit dengan kebenaran. Karena yang benar mungkin terlambat, tapi tidak pernah kalah. Tidak hanya di yayasan, seluruh kawasan kecil di pinggir Jakarta ini terkena pemadaman bergilir. Tapi kali ini terasa berbeda, lebih dalam, lebih gelap, seperti mencerminkan keadaan di dalam dada. Aku duduk di lantai kantor, hanya ditemani cahaya. Lilin, yang berkedip-kedip, Rani dan anak-anak lain, sudah tidur. Mbak Siti pulang ke rumahnya sejak tadi, karena cucunya sakit. Aku, sendirian, hanya aku, bayanganku, dan suara hujan yang mengetuk atap asbes, seperti pertanyaan tanpa jawaban. Laptop, mati. Mati, ponsel hampir habis baterai, tapi aku masih bisa merasakan getar dari notifikasi yang terus datang, komentar, mention, pesan. Setelah aku memposting pengakuan tentang siapa diriku, reaksinya terbelah. Ada yang mulai percaya, ada yang malah semakin membenci. Akting banget, mau cari simpati, cucu bangsawan. Kok bajunya kayak gini? Bohong tapi, foto waktu kecil itu, kok mirip ya? Kasian anak-anaknya. Dijadikan alat, aku tidak membaca semuanya. Aku hanya duduk, memeluk map plastik yang Dion berikan dokumen notaris, yang membuktikan bahwa aku bukan penipu. Tapi bukti itu belum cukup. Belum bisa menghentikan fitnah, belum bisa mengembalikan martabat Ibu Asih. Belum bisa menyelamatkan yayasan dari ancaman pembekuan aset. Aku membuka kotak kayu, mengeluarkan surat wasiat Ibu Asih. Kali ini, aku tidak membacanya untuk mencari kekuatan. Aku membacanya untuk merasa dekat dengannya. Jangan pernah merasa malu dengan kesederhanaanmu. Martabat bukan dari baju, tapi dari apa yang kamu perjuangkan. Aku menangis lagi. Pelan, tapi dalam, air mata yang tidak keluar dari mata, tapi dari lubuk hati yang paling dalam. Aku lelah. Sangat lelah. Bukan lelah visi aku, terbiasa bangun jam 4 pagi, bersepeda 2 jam, bekerja tanpa gaji, tapi lelah yang lain. Lelah karena terus dipandang rendah. Lelah karena harus membuktikan diri setiap hari,
Hanya karena penampilanku tidak mewah, lelah karena orang-orang lebih percaya pada penampilan daripada integritas. Aku menatap lilin yang hampir habis, cahayanya semakin redup. Seperti harapanku. Apa aku bisa terus begini, Bu? Bisikku. Aku sudah coba. Aku sudah berdiri, tapi mereka terus menendangku. Apa aku harus menyerah? Apa cukup sudah? Aku menunduk. Tidak ada jawaban, hanya hujan. Hanya gelap. Lalu tiba-tiba, pintu diketuk. Kali ini bukan ketukan pelan, tapi tegas, seperti orang yang tahu aku ada di dalam. Aku bangkit. Membuka pintu. Dion berdiri di sana. Lagi. Basah. Tapi kali ini, ia membawa tas ransel dan map lebih besar. Maaf jam segini, katanya. Napasnya berat. Saya tidak bisa pulang, saya harus bicara dengan Anda. Aku membiarkannya masuk. Ia duduk di kursi yang biasa kupakai. Melihat sekeliling, listrik mati. Aku mengangguk. Pemadaman. Dan, kami belum bayar tagihan 3 bulan. Ia menatapku. Anda tahu? Saya menghabiskan waktu semalaman untuk menelusuri arsip digital, kantor hukum. Saya tidak seharusnya melakukan ini. Ini melanggar kode etik. Tapi saya tidak bisa diam. Aku diam. Menunggu. Ia membuka map. Saya menemukan sesuatu. Dokumen internal Bramantio Group. Tanggal 14 bulan lalu. Surat perintah dari Bramantio kepada tim hukum. Hancurkan klaim Melati Permata. Gunakan media, fitnah, dan pemalsuan dokumen jika perlu. Prioritas. Kuasai aset yayasan. Sebelum akhir tahun. Darahku membeku. Pemalsuan dokumen? Tanyaku pelan. Dion mengangguk. Ya. Saya menelusuri lebih jauh. Ternyata, dokumen yang mereka klaim sebagai dokumen sah, yang menyatakan bahwa Ibu Asih tidak berhak mewarisi yayasan adalah dokumen yang ditandatangani palsu. Saya bandingkan dengan arsip tanda tangan asli Ibu Asih dari tahun ke 2010. Beda. Jelas dipalsukan. Aku menatapnya. Napas tercekat. Kamu punya buktinya? Ia menyerahkan salinan scan. Ada 2 dokumen berdampingan, satu dari arsip notaris tanda tangan Ibu Asih yang asli, tegas, sedikit miring ke kiri. Satu lagi dari dokumen Bramantio tanda tangan yang lebih lurus, huruf A-nya berbeda, jelas bukan tangan yang sama. Ini bisa jadi bukti pidana, bisikku. Bisa. Tapi Anda butuh lebih dari ini. Anda butuh saksi. Anda butuh bukti langsung, dan Anda butuh media yang bersedia menyiarkan ini secara nasional. Aku tertawa kecil. Media? Setelah mereka menjatuhkanku semalam, tapi sekarang, Anda punya bukti. Dan Anda punya cerita tentang seorang perempuan yang diusir dari pesta karena dianggap gembel. Tapi ternyata, adalah pewaris sah, yayasan besar, cerita tentang pengkhianatan, pemalsuan, dan upaya menghancurkan warisan kebaikan. Itu bukan hanya soal hukum. Itu soal moral. Aku menatapnya. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu bisa dipecat, bahkan dijerat hukum. Dion menunduk, karena, tadi siang, saya bertemu dengan Bayu. Saya disuruhnya untuk selesaikan Melati secara tuntas, tapi saat saya sebut nama Ibu Asih, dia marah. Ibu Asih sudah mati. Biarkan dia pergi, katanya. Padahal, perempuan itu yang membesarkannya, yang menyelamatkannya dari jalanan, dan dia malah menghina makamnya. Ia menghela napas. Saya jadi ingat ayah saya. Dulu dia buruh pabrik. Hidup susah, tapi ada orang yang membantunya, memberinya pekerjaan, tanpa pamrih. Kalau tidak ada orang itu, saya tidak akan bisa kuliah, tidak akan jadi pengacara. Saya tahu arti kebaikan yang tulus, dan Anda seperti orang itu. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatapnya, dengan mata yang kembali berair tapi kali ini, bukan karena sedih, karena harapan. Saya tidak bisa membantu Anda secara resmi. Lanjut Dion. Tapi saya akan bantu dari belakang. Saya akan kumpulkan semua bukti pemalsuan. Saya akan cari saksi, dan saya akan bantu Anda menyampaikan ini ke media yang benar. Aku mengangguk. Terima kasih, tapi Anda harus kuat. Bramantio tidak akan tinggal diam. Dia akan membalas. Keras, aku menatap lilin, yang nyaris padam. Lalu, dengan tangan gemetar,
Aku mengambil korek api, menyalakan lilin baru. Saya sudah jatuh semalam. Kataku pelan, tapi saya masih di sini, dan selama masih ada satu lilin yang menyala, saya tidak akan biarkan kegelapan menang. Dion tersenyum tipis. Tersenyum tipis, untuk pertama kalinya, bukan senyum profesional, tapi senyum dari hati. Kalau begitu, saya akan jadi lilin kedua. Malam itu, kami duduk berdua di tengah gelap, menyusun rencana, membuat daftar saksi, menentukan langkah, hukum, mencari jurnalis yang independen. Dion bahkan menawarkan untuk menghubungi temannya di Kompas TV, yang dikenal objektif. Pagi datang, listrik kembali menyala, anak-anak bangun, tertawa, memanggilku Mbak Melati. Seperti biasa, tapi kali ini, aku merasa berbeda. Tidak lagi sendirian, tidak lagi lemah. Aku bukan lagi perempuan yang diusir dari pesta. Aku adalah Melati Permata, Sari, cucu pendiri yayasan, anak dari Ibu Asih. Dan mulai hari ini, aku tidak akan diam. Aku akan melawan. Dengan bukti, dengan kebenaran, dan dengan hati yang tak pernah menyerah. Kami berangkat pagi-pagi buta. Sebelum matahari sepenuhnya muncul di balik bukit, Dion datang dengan mobil sewaan sederhana, bukan sedan mewah seperti yang biasa ia pakai. Ia bilang, kalau pakai mobil kantor, pasti dilacak. Aku membawa tas kain kecil, isi hanya baju ganti, salinan dokumen dari notaris, foto-foto lama, dan kotak kayu Ibu Asih. Tidak lebih. Perjalanan dari Jakarta ke Desa Kembangarum, Jawa Tengah, memakan waktu 8 jam. Jalanan berkelok, banyak truk tanah, dan hujan ringan sempat membuat jarak pandang sempit. Tapi aku tidak merasa lelah. Hati ini terlalu penuh campuran takut, harap, dan tekad untuk merasakan lelah. Dion yang menyetir. Sesekali ia menoleh. Kamu yakin Mbah Karjo masih di sana? Sudah 20 tahun lebih. Sejak terakhir kamu datang, aku mengangguk. Iya. Dia penjaga makam keluarga. Setia. Ibu Asih bilang, dia orang satu-satunya yang tahu semua rahasia keluarga kami. Rahasia apa? Aku menatap jendela. Dulu, kakekku menyimpan dokumen penting di brankas kecil di rumah tua kami. Tapi saat Bramantio mulai masuk dalam keluarga, kakek menyembunyikannya. Katanya, uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli sejarah. Dion tersenyum tipis. Orang bijak, iya. Tapi sejarah itu hampir hilang. Rumah tua, itu sekarang dibiarkan terbengkalai. Bramantio ingin mengubahnya jadi resort mewah, tapi selama masih ada yang menjaganya, mungkin dokumennya masih ada. Saat kami tiba di perbatasan desa, udara langsung berubah. Segar, harum bau padi dan tanah basah. Anak-anak berlarian di jalan tanah, bermain leong-leong dari bambu. Beberapa, ibu menjemur pakaian di depan rumah. Dunia terasa lebih tenang, lebih jujur. Kami bertanya alamat Mbah Karjo. Seorang bapak tua menunjuk ke arah timur. Di ujung jalan, dekat makam keluarga Harjo Pranoto. Rumahnya yang atapnya masih genteng kuno. Saat kami tiba, seorang lelaki tua duduk di beranda, memahat kayu. Rambutnya putih, tubuhnya kurus, tapi matanya tajam. Begitu melihatku, ia berhenti. Pandangannya menelusuri wajahku, lalu berhenti di mataku. Melati, bisiknya. Mbah Karjo. Ia bangkit, gemetar. Allah, kamu persis seperti Ibu Asih. Mata yang sama, senyum yang sama. Aku memeluknya, lama. Rasanya seperti dipeluk, kembali oleh masa kecil, oleh akar, oleh tanah leluhur. Mbah Karjo mengajak kami masuk. Rumahnya sederhana, hanya 2 kamar, tapi bersih dan penuh dengan foto-foto lama. Di dinding, ada foto kakekku berdiri di depan gedung yayasan tahun ke-1975. Di sampingnya, Ibu Asih kecil, memegang bunga melati. Kamu datang untuk apa, nak? Tanya Mbah Karjo. Suaranya serak. Aku butuh bukti, Mbah. Bukti bahwa aku cucu sah, kakek. Bukti bahwa Ibu Asih adalah penerus resmi. Dan bukti bahwa Bramantio memalsukan dokumen. Ia menghela napas. Aku tahu hari ini akan datang. Ibu Asih pernah bilang, suatu saat, Melati akan kembali, dan dia akan butuh yang tersembunyi. Ia bangkit,
berjalan ke gudung kecil di belakang rumah. Lama ia menggali di antara tumpukan, barang tua kursi patah, radio rusak, peti kayu, lalu ia menarik sebuah peti kecil. Tertutup tanah dan lumut. Ini brankas kecil, kakekmu menyuruhku simpan, katanya. Hanya boleh dibuka oleh darah dagingnya yang paling tulus. Aku tahu itu kamu. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, salinan akta pendirian Yayasan Harapan Bangsa, 1973, dengan tanda tangan kakek dan notaris resmi, surat wasiat asli kakekku, yang menyatakan bahwa Ibu Asih adalah penerus utama. Dan jika tidak ada keturunan langsung, maka Melati Permatasari menjadi pengganti. Foto Bayu saat pertama kali ditemukan, dengan catatan, tangan Ibu Asih. Ditemukan di Terminal Solo, 12 Maret tahun 1998. Nama, Bayu, usia, 6 tahun. Tidak punya identitas, aku angkat sebagai anak, dan yang paling mengejutkan, rekaman kaset mini, dengan label, Pernyataan Raden Tumenggung Harjo Pranoto, 5 Januari tahun 2001. Aku menatap Dion. Ini bisa mengubah semuanya. Mbah Karjo mengangguk. Kakekmu tahu suatu hari Bramantio akan mencoba mengambil alih. Maka ia meninggalkan ini. Tapi ia juga bilang, jangan gunakan untuk balas dendam, gunakan untuk keadilan. Aku menangis. Tidak keras, tapi air mata yang penuh syukur. Akhirnya aku punya bukti yang tidak bisa dipalsukan. Bukti yang lahir dari tanah. Dari darah, dari cinta. Kami memutuskan untuk menyalin semua dokumen di kantor pos terdekat yang punya mesin scan. Kaset akan kami bawa ke Jakarta untuk ditranskrip oleh ahli forensik suara. Mbah Karjo menolak dibayar. Aku sudah dibayar dengan melihat kamu tumbuh seperti Ibu Asih. Jujur, tulus, tidak takut. Sore itu, kami bersiap pulang. Tapi saat mobil keluar dari desa, sesuatu terasa aneh. Sebuah motor mengikuti dari jauh. Dion menyadarinya. Ada yang mengawasi. Bisiknya. Apa mungkin? Bramantio punya mata-mata di mana-mana. Mungkin ada yang tahu kita kesini. Kami mempercepat laju, tapi malam tiba. Saat kami sampai di Jakarta, kabar buruk menunggu. Aku membuka grup WhatsApp yayasan. Mbak Siti mengirim pesan panik. Mel, kantor kita dibakar. Api mulai dari ruang arsip. Polisi sudah datang. Tapi semuanya habis, aku terpaku. Telepon langsung. Mbak, siapa yang bakar tidak tahu, tapi satpam lihat 2 orang naik motor. Bawa bensin. Mereka kabur. Semua dokumen lama, semua arsip anak, semua foto Ibu Asih, habis terbakar. Aku menutup telepon, duduk di kursi, tanpa suara. Dion menatapku. Mel, kamu masih punya salinan? Aku mengangguk pelan. Iya, semua ada di tas ini, dan kasetnya juga selamat, tapi air mataku jatuh, bukan karena kehilangan dokumen, tapi karena kekejaman. Mereka tidak hanya ingin menghancurkanku secara hukum, mereka ingin menghapus sejarah, menghapus jejak Ibu Asih dari dunia. Dion menepuk bahuku. Mereka membakar gedung, tapi mereka tidak bisa membakar kebenaran. Kita punya bukti. Kita punya suara kakekmu, kita punya saksi hidup. Dan sekarang, kita punya alasan lebih kuat untuk melawan. Aku mengangkat kepala, menatap malam Jakarta yang gelap, penuh lampu tapi minim hati. Mereka pikir api bisa menghentikanku, bisikku. Api justru membuktikan satu hal. Aku benar, karena orang yang bersalah selalu panik. Aku membuka tas kain, mengeluarkan kaset kecil, menyimpannya di dada, dekat jantung. Kita akan buka rekamannya besok, kataku. Lalu, kita akan mulai sidang, bukan di pengadilan, tapi di hati rakyat. Dion tersenyum. Aku siap jadi saksimu. Aku balas senyum. Untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, aku merasa kuat. Bukan karena uang, bukan karena kekuasaan, tapi karena aku tidak sendiri lagi. Dan kali ini, aku yang akan membakar kegelapan dengan cahaya kebenaran. Kami menyimpan semua dokumen di brankas kecil milik teman Dion, seorang jurnalis senior yang tinggal di apartemen sederhana di pinggir Jakarta. Kaset rekaman kakekku kami bawa ke laboratorium suara yang dipercaya Dion. Tempat rekaman bisa dianalisis tanpa bocor ke publik. Prosesnya memakan waktu 3 hari.
3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Tapi selama itu, sesuatu yang tidak kami duga. Bayu mulai muncul di berita. Bukan karena perusahaannya. Bukan karena istrinya, tapi karena dia menghilang dari rumah selama 2 hari. Aku pertama kali tahu dari Mbak Siti, yang kebetulan menonton acara infotainment di warung kopi. Mel, Bayu kabur dari rumah, katanya stres. Terus pergi entah kemana. Aku tidak percaya. Bayu, stres, pria yang dulu dengan sombong mengusirku dari pernikahannya, kini kabur dari kemewahannya sendiri, tapi 2 hari kemudian, kabar itu terkonfirmasi. Dalam wawancara singkat dengan media, Nita terlihat tegang. Bayu sedang mencari jawaban. Katanya, dia menemukan foto lama, dan dia mulai mempertanyakan masa kecilnya. Dion mendengar rekaman itu. Saat kami sedang menunggu hasil analisis suara, ia menatapku. Kemungkinan besar, dia mulai curiga. Mungkin dia menemukan sesuatu. Udah 5. Aku mengangguk. Pelan. Ibu Asih pernah bilang, suatu hari, hati Bayu akan bergetar, dan saat itu, kebenaran akan mengetuk pintunya. Tapi aku tidak ingin Bayu datang karena penasaran. Aku ingin dia datang karena menyesal. Hari ketiga, hasil analisis suara keluar. Rekaman kakekku bisa dipulihkan sepenuhnya. Suaranya tegas, berwibawa, seperti dulu. Saya, Raden Tumenggung Harjo Pranoto, dengan kesadaran penuh, menyatakan bahwa Yayasan Harapan Bangsa adalah warisan moral, bukan komersial. Penerus sah saya adalah putri saya, Ibu Asih. Jika suatu hari, ia tiada, maka penerus berikutnya adalah cucu saya, Melati Permatasari. Saya tidak pernah memberi kuasa kepada Bramantio, atau siapapun, untuk mengambil alih yayasan ini. Siapapun yang mencoba mengklaimnya dengan cara curang adalah pengkhianat bagi nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini kami perjuangkan. Dion merekam seluruhnya. Ini bisa jadi bukti kuat di pengadilan, bahkan bisa dipakai untuk dakwaan pidana terhadap Bramantio, tapi aku tidak langsung melangkah ke pengadilan. Aku ingin sesuatu yang lebih dalam. Aku ingin pengakuan. Aku memutuskan untuk tidak mengunggah rekaman itu. Belum. Aku hanya mengirim salinan foto Bayu kecil dari arsip Mbah Karjo Foto yang diambil di Terminal Solo, dengan catatan tangan Ibu Asih ke alamat email pribadi Bayu, tanpa pesan, hanya 1 foto. 2 hari kemudian, Dion meneleponku dengan suara terkejut. Mel, Bayu datang ke kantorku, tanpa Nita, tanpa pengawal. Dia bilang, dia ingin bertemu kamu. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Ibu Asih. Kapan? Tanyaku. Besok, di kantorku, pukul 10 pagi. Aku datang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan foto Ibu Asih, menatap matanya yang lembut. Bu, apakah aku harus memaafkannya? Apakah dia pantas dimaafkan? Tapi, aku tahu jawabannya. Ibu Asih tidak pernah mengajarkanku untuk membenci. Ia mengajarkanku untuk memahami bahwa manusia bisa salah, bisa terbutakan oleh uang, tapi hati mereka bisa kembali jika disentuh kebenaran. Keesokan harinya, aku datang ke kantor hukum Dion. Kali ini, aku memakai baju yang lebih rapi, bukan mewah, tapi bersih dan sopan. Kemeja putih, rok hitam, sepatu yang sudah kubersihkan. Bukan untuk pamer, tapi agar Bayu tahu penampilanku bukan ukuran harga diriku. Saat aku masuk, Bayu sudah duduk di ruang tunggu. Ia terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya sembab, jasnya tidak rapi seperti dulu. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah di matanya. Melati, bisiknya. Aku mengangguk. Bayu. Kami masuk ke ruang rapat. Dion duduk sebagai saksi netral, tidak membela siapapun. Bayu membuka percakapan. Aku lihat fotonya. Foto aku waktu kecil, di terminal. Aku diam, menunggu, dan aku menemukan surat dari Ibu Asih di laci meja Bramantio. Surat yang menyatakan bahwa aku bukan anak kandungnya, bahwa aku adalah anak angkat Ibu Asih. Bahwa Bramantio memalsukan akta kelahiranku agar aku bisa waris harta keluarganya. Suara Bayu pecah.
Kenapa? Kenapa aku baru tahu sekarang? Aku menatapnya. Karena Bramantio, tidak ingin kamu tahu. Karena jika kamu tahu siapa kamu sebenarnya, kamu tidak akan setia padanya. Kamu akan setia pada ibu Asih. Bayu menunduk. Aku memperlakukan ibu Asih seperti orang asing. Aku bilang dia cuma pura-pura dermawan. Aku bilang dia miskin dan tidak penting. Padahal, dia yang menyelamatkanku. Dia yang memberiku nama. Dia yang membesarkanku. Air matanya jatuh. Aku tidak langsung memaafkannya. Aku hanya berkata, Ibu Asih tidak pernah membencimu. Bahkan saat kamu menolaknya, dia masih menyimpan fotomu di meja kerjanya. Dia masih berdoa untukmu setiap malam. Bayu mengangkat kepala. Lalu, kenapa kamu datang ke pernikahanku hanya untuk menghina aku di depan semua orang? Aku menggeleng. Tidak. Aku datang untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Surat itu berisi, aku bangga padamu, Bayu. Aku harap kamu tidak lupa dari mana kamu berasal. Tapi kau tidak memberiku kesempatan membacanya. Kau langsung mengusirku. Bayu terdiam lama. Lalu, pelan-pelan, ia bertanya, Apa yang kamu mau sekarang? Uang, harta, balas dendam? Aku tersenyum tipis. Aku tidak mau uangmu. Aku tidak mau balas dendam. Aku hanya ingin keadilan. Aku ingin nama Ibu Asih dipulihkan. Aku ingin yayasan yang dia bangun tidak dihancurkan oleh orang yang hanya peduli pada keuntungan. Aku membuka tas, mengeluarkan salinan rekaman suara. Kakekku, ini bukti bahwa aku bukan penipu. Aku cucu sah pendiri yayasan, dan Bramantio telah memalsukan dokumen untuk mengambil alihnya. Bayu menatap salinan itu. Lalu, pelan-pelan, ia berkata, Aku ingin dengar rekamannya. Dion menyalakan rekaman. Suara kakekku mengisi ruangan. Tegas, mulia, penuh wibawa. Saat rekaman selesai, Bayu menangis. Tidak pelan, ia menangis seperti anak kecil yang baru sadar telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Saya ingin membantu, katanya. Suaranya gemetar. Saya ingin memperbaiki semua ini. Saya ingin mengenal Ibu Asih lewat kamu. Dan saya ingin membantu yayasan. Aku menatapnya lama. Tidak mudah mempercayai orang yang pernah menghina. Tapi aku melihat sesuatu di matanya, penyesalan yang tulus. Aku tidak butuh bantuanmu karena rasa bersalah, kataku. Tapi, jika kamu benar-benar ingin membantu, lakukan dengan tulus. Jangan untuk pamer. Jangan untuk hapus rasa bersalah, tapi karena kamu percaya pada kebaikan. Bayu mengangguk. Aku akan lakukan apapun yang kamu butuhkan. Aku menarik napas. Kalau begitu, tolong. Jangan biarkan Bramantio terus berbohong. Jika kamu punya bukti bahwa ia memalsukan akta kelahiranmu, serahkan ke Dion. Kita akan bawa ini ke pengadilan. Bayu menatap Dion. Aku punya salinannya di brankas rumah. Tapi, Nita tidak tahu. Bramantio pasti akan marah besar. Kamu harus memilih, kata Dion. Tetap hidup dalam kebohongan keluarga Bramantio. Atau berdiri di sisi kebenaran. Bayu menatapku sekali lagi. Lalu, pelan-pelan, ia berkata, aku memilih kebenaran. Saat ia pergi, Dion menatapku. Kamu tidak memaafkannya tadi. Ya, aku menggeleng. Belum. Maaf tidak bisa dipaksakan, tapi aku percaya pengampunan akan datang jika hati sudah siap. Malam itu, aku kembali ke yayasan. Meski gedungnya terbakar, kami mulai membangun tenda darurat. Anak-anak tertawa, membantu menyusun kursi. Rani memelukku. Mbak, katanya nanti ada yang bantu bangun lagi ya? Aku tersenyum. Iya nak. Orang-orang mulai percaya. Aku menatap langit malam, bintang-bintang bersinar terang. Bayu belum sepenuhnya kembali. Tapi setidaknya, hatinya sudah mulai mengetuk pintu kebenaran. Dan aku tahu 2 minggu lagi, dunia akan melihat siapa yang sebenarnya dihina, dan siapa yang seharusnya bersujud. Hari sidang tiba. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Seolah ikut merasakan beratnya hari ini. Tapi di dalam dada, aku merasa ringan. Bukan karena yakin menang, tapi karena aku tahu, aku berdiri di pihak yang benar.
Aku berdiri di depan cermin kamar kecil yayasan yang kini berubah jadi tenda darurat. Aku memakai baju yang jarang kugunakan, kemeja batik putih, yang dulu dibuatkan ibu asih untuk acara resmi, rok panjang hitam, dan sepatu flat yang sudah kubersihkan semalam. Rambutku dikunci rapi, wajahku tidak berdandan. Tapi aku memakai lip balm tipis. Bukan untuk terlihat cantik, tapi agar terlihat layak dihormati. Rani menggandeng tanganku. "Mbak, kamu kayak putri." Aku tersenyum. "Bukan putri, Nak. Tapi perempuan yang sedang memperjuangkan kebenaran." Dion datang lebih awal. Mengenakan setelan hitam simpel, tanpa dasi. Semua bukti sudah di pengadilan. Rekaman suara kakekmu, salinan akta asli, surat dari Mbah Karjo, foto Bayu kecil, dan yang paling penting surat pengakuan dari Bayu, bahwa akta kelahirannya dipalsukan oleh Bramantio. Aku mengangguk. Dia benar-benar menyerahkan itu. Ya, tadi malam, dia bilang, aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan. Ibu asih, pantas dihormati. Aku menarik napas. Hati ini campur aduk. Ada haru, ada luka, ada kebanggaan, tapi tidak ada dendam. Kami berangkat ke gedung pengadilan negeri Jakarta Pusat. Di luar, sudah ramai. Jurnalis dari berbagai media berdiri, berjajar, kamera besar, mikrofon. Benar, beberapa warga datang membawa spanduk. Dukung Melati, lawan korupsi yayasan, ibu asih, pejuang rakyat, jangan biarkan uang menghancurkan kebaikan. Aku terkejut. Tidak menyangka ada yang mendukung. Dion tersenyum. Kamu sudah jadi simbol, Mel. Bukan hanya untuk yayasan, tapi untuk semua orang yang pernah diremehkan karena penampilan. Masuk ke ruang sidang. Suasana tegang. Bramantio duduk di barisan depan, mengenakan jas mahal. Wajahnya dingin. Ia menatapku. Lalu tertawa kecil, seolah berkata, "Kamu tidak akan menang." Di sampingnya, Nita duduk dengan wajah pucat. Ia tidak menatapku. Ia tahu, suaminya kini berada di pihak yang berbeda. Hakim memasuki ruangan. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum membuka kasus. Tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan aset Yayasan Harapan Bangsa. Terdakwa, Bramantio Wijaya. Tapi, yang mengejutkan dalam dakwaan, disebutkan juga bahwa Melati Permatasari adalah cucu sah pendiri yayasan. Berdasarkan akta notaris dan rekaman pernyataan Raden Tumenggung Harjo Pranoto, Bramantio berdiri. Marah, ini fitnah. Melati tidak punya hak, dia hanya perempuan miskin, yang ingin cari keuntungan dari nama besar. Hakim mengetuk palu. Terdakwa, duduk. Bukti akan dibahas satu persatu. Dion maju, sebagai kuasa hukumku. Ia membuka laptop, menampilkan dokumen-dokumen, salinan akta pendirian yayasan, surat wasiat kakekku, yang disahkan notaris, foto Bayu kecil, dengan catatan tangan ibu asih, dan akhirnya rekaman suara kakekku. Suara itu menggema di ruang sidang, tegas, mulia, penuh wibawa. Saya, Raden Tumenggung Harjo Pranoto, menyatakan bahwa penerus sah yayasan adalah ibu asih, dan setelahnya, Melati Permatasari. Siapapun yang mencoba mengambil alih dengan cara curang adalah pengkhianat. Ruangan hening, bahkan Bramantio terdiam. Lalu, Dion memanggil saksi pertama. Bayu Aditama. Bayu masuk, mengenakan baju sederhana. Ia tidak lagi terlihat seperti pengantin mewah yang mengusirku. Ia terlihat manusia. Saya bersumpah di hadapan Tuhan, katanya. Suaranya gemetar bahwa saya adalah anak angkat ibu asih. Saya ditemukan di terminal Solo. Bramantio bukan ayah kandung saya. Ia memalsukan akta kelahiran saya agar saya bisa mewarisi hartanya. Saya baru tahu ini setelah melihat surat dari ibu asih yang disembunyikan oleh Bramantio. Bramantio berdiri. Wajahnya merah. Bohong. Kamu anakku, aku yang membesarkanmu, tapi kamu tidak pernah mencintaiku seperti anak. Balas Bayu. Keras. Kamu hanya ingin aku jadi alatmu. Kamu bahkan menghancurkan warisan ibu asih hanya untuk uang. Sidang pecah. Jurnalis berebut merekam. Hakim mengetuk palu berkali-kali. Lalu, Dion mengeluarkan kartu terakhir. Salinan rekaman percakapan antara Bramantio
dan kepala notaris palsu yang direkam oleh salah satu mantan pegawai Bramantio yang merasa bersalah. Di dalamnya, Bramantio dengan jelas menyuruh, ganti tanda tangan Ibu Asih. Hancurkan klaim Melati. Aku akan bayar berapapun. Bukti itu membuat Bramantio pucat. Ia mencoba membantah. Tapi hakim sudah tidak percaya. Sidang berlangsung selama 3 jam. Akhirnya, hakim memutuskan untuk menunda sidang selama 1 minggu. Karena perlu verifikasi lebih lanjut terhadap semua bukti. Tapi pesannya jelas. Kebenaran sudah terungkap. Saat keluar dari pengadilan, wartawan mengepungku. Melati, bagaimana perasaan Anda setelah semua ini? Aku menatap kamera. Tenang, saya tidak datang untuk balas dendam. Saya datang untuk memastikan bahwa kebaikan tidak boleh dikubur oleh uang. Bahwa martabat tidak ditentukan oleh baju. Dan bahwa orang kecil pun bisa menang jika ia berdiri di atas kebenaran. Video itu langsung viral di media sosial. Tagar dukung Melati dan Ibu Asih Pejuang menjadi tren nasional. Selebriti, tokoh agama, bahkan mantan menteri ikut menyuarakan dukungan. Yayasan Harapan Bangsa mulai mendapat donasi besar. Beberapa pengusaha menawarkan bantuan untuk membangun kembali kantor. Tapi yang paling mengguncang, Bramantio ditangkap oleh KPK saat hendak kabur ke Singapura. Ia ditahan karena dugaan pencucian uang dan pemalsuan dokumen lintas institusi. Malam itu, aku kembali ke tenda yayasan. Anak-anak menyambutku dengan tarian kecil. Mereka membuat spanduk. Mbak Melati juara. Aku duduk di bangku kayu, menatap langit, bintang bersinar terang. Dion datang, membawa secangkir teh. Kamu tahu, besok media nasional mau wawancara eksklusif. Mereka ingin tahu apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Aku menatapnya. Aku akan lanjutkan perjuangan Ibu Asih. Aku akan bangun kembali yayasan ini. Tapi kali ini, bukan hanya untuk anak yatim, tapi untuk semua yang dianggap kecil oleh dunia. Dion tersenyum. Kamu sudah menang, Mel? Belum. Kataku pelan. Kemenangan sejati adalah saat tidak ada lagi orang yang diusir hanya karena penampilannya. Saat kebaikan dihargai lebih dari kemewahan. Aku menatap foto Ibu Asih yang tergantung di dinding tenda. Ini bukan akhir, Bu. Ini baru awal. Dan aku akan terus berjalan. Meski dunia sekali lagi mencoba menjatuhkanku. Pagi itu, Jakarta terasa berbeda. Bukan karena cuaca langit masih kelabu, udara lembab seperti biasa, tapi karena getarannya. Seperti ada sesuatu yang baru saja berubah. Seperti beang-beang yang selama ini menindas, akhirnya mulai memudar. Aku bangun di tenda kecil yang kini jadi kantor sementara Yayasan Harapan Bangsa. Rani sudah duduk di luar, membaca buku pelajaran sambil menunggu aku bangun. Mbak, tadi malam aku mimpi kantor kita besar lagi. Ada AC, ada komputer, dan ada foto Mbak Melati di dinding. Aku tersenyum, mengusap kepalanya. Insya Allah. Insya Allah. Nak, itu bukan mimpi. Itu janji. Tapi sebelum aku sempat sarapan, Mbak Siti datang dengan ponsel di tangan. Matanya membesar. Mel, lihat ini. Kamu di headline semua media. Aku mengambil ponselnya. Di layar, deretan judul memukul mata. Mantan diusir dari pesta, kini jadi pahlawan nasional. Melati Permata bongkar korupsi yayasan. Kompas.id dari gembel dihina, hingga dianggap cucu bangsawan. Kisah Melati yang gemparkan dunia. Detik News rekaman kakek bongkar kebenaran. Bramantio ditahan KPK. CNN Indonesia Bayu Aditama berbalik arus. Saya anak angkat Ibu Asih, bukan Bramantio. Tempo. Aku menatap layar. Napas tertahan, tidak karena bangga, tapi karena rasa lega yang mendalam. Akhirnya dunia tahu siapa aku. Bukan karena aku menangis di TV atau pamer harta, tapi karena aku bertahan. Aku membuka YouTube, video wawancara singkatku di luar pengadilan telah ditonton lebih dari 5 juta kali. Di kolom komentar, ribuan orang menulis. Aku nangis baca ceritanya. Ibu Asih pasti bangga. Gimana ya rasanya dihina karena miskin? Padahal hati lebih kaya dari semua orang kaya. Semoga yayasan cepat bangkit. Aku mau donasi. Bayu harus minta maaf langsung. Nita juga. Mereka butuh pelajaran hidup. Aku tidak menyangka akan sebesar ini. Tapi aku tahu ini
Bukan tentang aku, ini tentang semua orang yang pernah diremehkan karena tidak berdasi, tidak bermobil, tidak bersepatu kulit. Ini tentang harga diri yang tidak dijual. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor asing? Aku angkat. Halo, Mbak Melati, saya Dinda dari Kompas TV. Kami ingin mengundang Anda untuk wawancara eksklusif penuh hari ini. Tayang langsung, nasional, dan kami ingin mengundang Bayu Aditama dan Nita Wijaya juga. Aku terdiam. Mereka mau datang? Ya. Mereka meminta kesempatan untuk bicara. Khususnya Bayu. Dia bilang, dia ingin meminta maaf secara langsung. Jantungku berdebar. Tidak marah, tidak benci, tapi penasaran. Apakah ini penyesalan yang tulus, atau hanya pencitraan? Aku menatap foto Ibu Asih di dinding tenda. Apa yang harus kulakukan, Bu? Tapi aku tahu jawabannya. Ibu Asih tidak pernah menolak orang yang ingin bertobat. Aku terima, kataku. Tapi dengan satu syarat. Tidak ada rekayasa, hanya kebenaran. Pukul 14.00, kami tiba di studio Kompas TV. Kali ini, aku tidak datang sendiri. Dion mendampingiku. Rani dan 2 anak yayasan juga ikut untuk menunjukkan bahwa ini bukan hanya soal hukum, tapi soal manusia. Di ruang tunggu, aku melihat Bayu dan Nita datang. Bayu mengenakan kemeja sederhana, tanpa jam tangan mewah. Nita tidak memakai makeup tebal. Rambutnya diikat rapi. Mereka terlihat lelah, tapi juga, untuk pertama kalinya, manusiawi. Bayu melihatku. Ia mengangguk pelan. Melati, terima kasih sudah mau datang. Aku hanya mengangguk. Belum ada kata maaf. Belum ada pelukan. Tapi setidaknya, ia berani muncul. Wawancara dimulai. Presenter yang ramah, profesional, memandu dengan hati-hati. Pertama, ia menayangkan cuplikan sidang. Rekaman suara kakekku, pengakuan Bayu, dan detik-detik Bramantio ditahan. Penonton di studio diam. Terpukul. Lalu, giliran Bayu. Ia menatap kamera. Suaranya bergetar. Saya dulu meremehkan Melati. Saya tertawa saat dia datang ke pernikahan saya. Saya bilang dia gembel. Saya bilang dia penipu. Tapi hari ini, saya menyadari satu hal. Saya yang buta, saya yang sombong. Saya yang lupa bahwa saya pun pernah jadi anak jalanan. Diusir, dihina, sampai Ibu Asih menyelamatkan saya. Air matanya jatuh. Saya menyesal. Saya menyesal tidak pernah menghargai Ibu Asih. Saya menyesal memilih Bramantio sebagai ayah, padahal ia hanya memanfaatkan saya. Saya menyesal memperlakukan Melati seperti sampah, padahal dialah satu-satunya yang setia pada warisan Ibu Asih. Ia menoleh padaku. Melati, aku tidak memintamu memaafkanku, tapi aku mohon. Izinkan aku menebus kesalahan ini. Izinkan aku membantu yayasan, bukan sebagai donatur, tapi sebagai pekerja. Sebagai relawan, aku ingin mengenal Ibu Asih lewat apa yang kamu lakukan. Aku menatapnya lama, lalu, pelan-pelan, aku berkata, maafku bukan hadiah, tapi jika kamu benar-benar ingin menebus, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Nita maju. Wajahnya pucat. Aku juga minta maaf. Aku yang paling keras menertawaimu. Aku bilang, kamu tidak pantas masuk ke pesta. Tapi aku yang seharusnya tidak pantas. Aku yang hidup dari kemewahan, tapi tidak punya hati. Aku tidak tahu siapa kamu. Tapi sekarang, aku malu. Aku tidak langsung merespons. Tapi di hati, sesuatu mulai mencair. Bukan karena mereka minta maaf, tapi karena mereka akhirnya melihat, setelah wawancara, media sosial meledak. Tagar, Bayu minta maaf dan Ibu Asih di hati menjadi tren. Banyak yang memuji keberanian Bayu. Banyak juga yang masih skeptis. Tapi satu hal jelas. Naratif telah berubah. Bukan lagi gembel ngaku keturunan, tapi perempuan sederhana yang membongkar kejahatan dengan kejujuran. Dan yang paling mengejutkan, donasi mengalir deras. Hari itu saja, lebih dari 2,3 rupiah miliar masuk ke rekening yayasan. Beberapa pengusaha menawarkan tanah untuk pembangunan kantor baru. Sekolah swasta menawarkan beasiswa penuh untuk anak-anak yayasan. Malam itu, aku duduk di tenda.
menatap langit. Dion duduk di sampingku, minum teh hangat. Kamu berhasil, Mel. Kamu tidak hanya menyelamatkan yayasan, kamu mengubah cara orang melihat kebaikan. Aku mengangguk, tapi ini bukan kemenanganku, ini kemenangan Ibu Asih. Kemenangan semua orang yang dayam-dayam, berjuang tanpa pujian. Tiba-tiba, Rani datang, membawa koran kecil. Mbak, lihat, namamu ada di sini, dan fotomu pakai baju batik. Aku tertawa pelan, lalu aku menatapnya. Kamu tahu, Nak, dunia ini kadang kejam, tapi selama masih ada orang yang percaya pada kebaikan, selalu ada harapan. Aku menatap foto Ibu Asih. Sekali lagi. Kamu mendengar ini, Bu? Dunia akhirnya tahu. Dan aku janji aku tidak akan berhenti. 2 minggu setelah sidang, kantor yayasan mulai dibangun kembali. Bukan tenda darurat. Bukan gedung bekas pabrik yang retak, tapi sebuah bangunan sederhana namun kokoh, dengan dinding bata merah, atap sirap, dan teras yang luas. Di depannya, tergantung papan nama baru, Yayasan Harapan Bangsa untuk yang terlupakan, oleh yang tak pernah menyerah. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya lama, bukan karena bangga, tapi karena rasa syukur yang dalam. Setiap batu bata, setiap genteng, adalah doa dari orang-orang yang akhirnya percaya. Donasi dari ibu-ibu di pasar, dari sopir angkot, dari pelajar yang menyisihkan uang jajan. Mereka tidak memberi karena aku terkenal. Mereka memberi karena mereka melihat kebaikan dan ingin menjadi bagian darinya. Anak-anak berlarian di halaman, membantu mengecat pagar dengan warna-warna cerah. Rani memimpin mereka, seperti pemimpin kecil yang penuh semangat. Ayo, yang ini warna kuning, biar kayak matahari. Aku tersenyum. Di dalam, ruang kelas sudah siap, meja baru, papan tulis, buku pelajaran. Di dinding, tergantung foto Ibu Asih, kakekku, dan untuk pertama kalinya foto kami semua, anak-anak yayasan, Mbak Siti, Dion dan aku. Hidup tidak jadi mewah, aku masih memakai baju sederhana. Masih naik angkot, masih makan nasi dengan sambal di lantai, tapi yang berubah adalah rasa damai di dada. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan siapa aku, karena dunia sudah tahu. Siang itu, langit cerah, angin. Angin, sepoi-sepoi membawa bau tanah, dan daun yang baru dipotong. Aku sedang membantu Rani menyusun rak buku. Saat tiba-tiba Mbak Siti datang. Wajahnya tegang. Mel, ada yang datang. Di depan pintu, aku mengangkat kepala. Siapa? Bayu dan Nita. Aku berhenti sejenak, jantungku berdebar. Bukan karena marah, tapi karena ini saat yang ditunggu-tunggu Ibu Asih. Aku berjalan pelan ke depan, dan di sanalah mereka berdiri. Bayu mengenakan kemeja lusuh, seperti yang dulu aku pakai ke pernikahannya. Nita tidak memakai makeup, rambutnya diikat sederhana. Mereka berdiri diam, tangan tergenggam, wajah penuh rasa bersalah. Saat melihatku, mereka berlutut. Bukan sekadar duduk, bukan membungkuk, tapi bersujud. Dahi menyentuh tanah, seperti orang yang memohon ampun di hadapan Tuhan. Bayu menangis. Melati, maafkan aku. Maafkan aku telah mengusirmu. Maafkan aku telah meremehkanmu. Maafkan aku telah lupa pada Ibu Asih. Aku tidak pantas disebut manusia saat itu. Nita ikut menangis. Aku yang paling jahat, aku yang tertawa paling keras. Aku yang bilang kamu gembel, tapi aku yang sebenarnya miskin-miskin hati. Maafkan aku, Melati. Aku tidak layak meminta maaf, tapi aku mohon. Izinkan aku mencoba menjadi lebih baik. Aku berdiri di depan mereka. Lama. Tidak langsung mengulurkan tangan. Tidak langsung memaafkan. Aku hanya menatap mereka, seperti menatap bayangan masa lalu. Lalu, pelan-pelan, aku berkata, bangun. Mereka mengangkat kepala. Air mata mengalir. Aku menerima maaf kalian, kataku. Suaraku tenang. Bukan karena aku baik, tapi karena aku tahu pengampunan adalah jalan untuk merdeka. Aku tidak ingin hidup dalam dendam. Aku ingin hidup dalam damai. Aku membantu mereka bangun. Tapi maafku bukan akhir, ini awal.
Jika kalian benar-benar ingin menebus, jangan pulang ke rumah mewahmu, tapi tinggallah di sini. Bekerjalah. Ajari anak-anak. Bersihkan kamar. Masak untuk mereka. Jadilah manusia, bukan bayangan kemewahan. Bayu mengangguk. Napas tersengal. Aku siap. Aku akan tinggal selama kamu butuhkan. Nita menatapku. Aku ingin belajar dari kamu. Belajar menjadi manusia yang rendah hati. Aku mengangguk. Kalau begitu, selamat datang di rumah. Hari itu, mereka tinggal. Bayu membersihkan kamar mandi. Nita membantu Mbak Siti memasak. Mereka tidak bicara banyak, tapi matanya berkata lebih dari 1000 kata. Penyesalan, rasa malu, dan harapan. Malamnya, aku duduk di teras yang baru. Dion datang, membawa secangkir kopi. Kamu tahu, banyak media mau wawancara lagi. Mereka bilang, ini kisah terhebat tahun ini. Aku tersenyum. Bukan kisahku, ini kisah ibu Asih. Kisah tentang perempuan yang memilih kebaikan, meski dunia tidak menghargainya. Dion menatap bintang. Aku mundur dari kantor hukum Bramantio. Aku buka firma kecil, khusus bantu kasus sosial. Aku ingin seperti kamu pengacara yang berdiri di sisi yang benar, bukan yang bayar lebih. Aku menatapnya, lalu tersenyum. Terima kasih, Dion. Kamu bukan sekadar sekutu. Kamu sahabat. Angin malam berhembus lembut. Di dalam, anak-anak tertawa. Rani sedang membacakan cerita. Bayu duduk di pojok, mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Nita memperbaiki rak buku. Pelan-pelan, seperti sedang memperbaiki hidupnya. Aku menatap papan nama yayasan. Yayasan Harapan Bangsa. Nama yang dulu nyaris hilang, kini hidup kembali lebih kuat, lebih bermakna. Aku membuka kotak kayu Ibu Asih. Di dalamnya, surat wasiatnya masih utuh. Aku membacanya sekali lagi. Dalam hati, jangan pernah merasa malu dengan kesederhanaanmu. Martabat bukan dari baju, tapi dari apa yang kamu perjuangkan. Aku menutupnya, lalu menatap langit. Bu, aku berhasil. Aku tidak menyerah, aku tidak balas dendam. Aku hanya menegakkan keadilan. Dan sekarang, semua orang tahu siapa kamu dan siapa aku. Aku bukan lagi perempuan yang diusir dari pesta. Aku adalah Melati Permatasari, cucu pendiri yayasan, anak dari Ibu Asih, pejuang kebaikan. Dan mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang diusir karena penampilannya. Karena di sini, kita menghargai hati, kita menghormati martabat, kita percaya pada harapan,